Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan hari ini kita akan melakukan praktikum, yaitu cara mengkonfigurasi router mikrotik sebagai gateway, DNS, NAT, dan DHCP server, di mana router mikrotik terhubung ke internet via wireless. Kemudian kita konfigurasi dengan menggunakan Winbox atau secara GUI. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita menghubungkan mikrotik ke internet via Ether atau via kabel, maka pada pertemuan kali ini kita akan menghubungkan mikrotik ke internet dengan menggunakan Wi-Fi atau access point. Yang pertama, silakan dibuat topologi routernya sebagai berikut. Di sini adalah router board atau RB mikrotik yang kita pakai. Interface yang kita gunakan yaitu interface WLAN dan interface header. WLAN yang kita pakai adalah WLAN 1. WLAN 1 dia terhubung ke internet, yaitu terhubung ke router utama atau ke access point. Di sini sudah saya sediakan access point-nya dengan nama atau dengan SSID Wi-Fi TKD dengan password semangat belajar. Access point di sini atau router utama di sini nanti terhubung ke internet. Kemudian untuk Ether 2-nya terhubung ke jaringan lokal. Di sini ada beberapa klien sebagai jaringan lokalnya. Sedangkan untuk IP address dari Ether 2 kita menggunakan IP address 192.168.2.1/24, sehingga untuk jaringan PC lokalnya atau PC kliennya kita harus satu network dengan Ether 2, dimana menggunakan PC kliennya yaitu 192.168.2.2 sampai 192.168.2.254. Tidak boleh satu, karena satu sudah dipakai oleh Ether 2. Kemudian subnet masknya menggunakan F24 yaitu 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya kita menggunakan IP dari Ether 2 yaitu 192.168.2.1. Sedangkan DNS untuk kliennya yaitu Ether 2 juga, IP Ether 2 yaitu 192.168.2.1 dan menggunakan DNS Google yaitu 8.8.8.8 atau 8.8.4.4. Sedangkan untuk IP address dari WLAN 1 yang terhubung ke access point atau terhubung ke Wi-Fi, IP address-nya secara otomatis setara DHCP client. Nanti yang memberi atau yang mengakses adalah dari Wi-Fi poinnya atau dari router utamanya. Kalau sudah kita membuat topologi, langkah kedua adalah kita mengkonfigurasi. Kita buka dulu Winbox-nya. Kemudian untuk login, defaultnya adalah usernya admin, passwordnya kita kosongkan. Klik next board, kita refresh sampai muncul dari MAC address dari mikrotiknya. Kita klik MAC address-nya, kemudian kita connect.
Langkah pertama, kalian bisa mereset mikrotitnya terlebih dahulu agar semua konfigurasinya hilang atau ke konfigurasi defaultnya, biar nanti kita konfigurasi dari awal. Klik sistem, kemudian klik reset configuration, kemudian kalian centang no default configuration, kemudian klik reset configuration, kemudian kalian pilih yes. Ditunggu, nanti windownya akan tertutup sendiri karena router dari mikrotitnya akan melakukan reset tadi. Kemudian kita, ini sudah menjadi IP-nya sudah menjadi 00 dan identitinya sudah menjadi default mikrotik. Kita pilih addressnya, artinya ini sudah terreset. Kemudian kita konekkan lagi. Oke. Kita ubah dulu nama mikrotiknya, yang defaultnya mikrotik kita ganti dengan keinginan kita. Cara menggantinya dengan mengklik menu sistem, kemudian identity. Nah, di sini kalian ketikkan nama mikrotiknya, sebagai contoh mulok mikrotik, kemudian klik apply, klik OK. Langkah pertama yaitu kita mengoneksikan router boot mikrotik kita ke access point atau ke router utama dengan jaringan WiFi. Pertama, kalian aktifkan atau enablekan interface WLAN-nya dengan cara seperti berikut. Klik interface. Perhatikan di sini. WLAN 1 itu masih ada tanda silangnya, artinya belum diaktifkan atau disable. Kita enablekan atau kita aktifkan, tinggal klik kanan, kemudian enable atau klik sini enable. Kalau mau dinonaktifkan, tinggal aja diklik tanda silang disable. Nah, sekarang lagi, dan kita aktifkan ini, enablekan. Header 2 itu R, artinya dia itu sudah terhubung ke komputer kliennya. Langkah berikutnya kita membuat security profile. Security profile ini berisi password dari WiFi access point-nya atau WiFi router utamanya yang akan kita gunakan sebagai koneksi internetnya. Cara membuat security profile-nya adalah seperti berikut. Klik wireless, kemudian kalian pilih tab security profile, kemudian kalian klik add, kemudian pada tab general, pada name-nya ini kamu ganti dengan nama dari profilnya atau dari security profilnya, bebas. Sebagai contoh password WiFi. Nah, kemudian modenya dinamik. Pada authentication type-nya kamu centang semua WPA PSK, WPA EAP, WPA 2 PSK, WPA 2 EAP, AES TTM, TKIP. Kemudian pada bagian WPA dan WPA 2 di sini kalian tuliskan password dari WiFi yang mau kita gunakan. Nah, passwordnya tadi adalah semangat belajar. Semangat belajar. Tekan lagi. Oke, semangat belajar.
Kalau sudah, apply dan oke. Ingat, di sini adalah security profile ini berisi password dari WiFi yang kita gunakan nanti. Tadi kan router kita mau kita hubungkan ke WiFi aplikasi ini dengan password semangat belajar. Maka password dari semangat belajar ini kita simpan di dalam security profile. Langkah berikutnya kita menghubungkan atau mengoneksikan router bot kita ke WiFi tadi. WiFi yang sudah saya sediakan tadi adalah WiFi TKJ. Caranya adalah sebagai berikut. Klik wireless. Kemudian pada bagian interface, ada WLAN 1. WLAN 1 silakan diklik 2 kali. Kemudian muncul kotak dialog ini. Kemudian kalian pilih tab wireless. Tab wireless. Di sini modenya kalian pilih station. Kemudian klik pada bagian scan. Scan. Kemudian kita start scan. Di start scan sampai muncul di sini WiFi yang mau kita gunakan. Nah, ini sudah muncul WiFi TKJ Sakti. Dan kita connect. Nah, ini berarti router bot kita ini mau kita hubungkan ke WiFi TKJ. Di sini sudah menjadi WiFi TKJ Sakti. Kemudian pada security profile kalian pilih nama security profile yang telah kalian buat tadi. Di sini kalian pilih tadi kita sudah membuat security profile dengan nama password WiFi. Kemudian kalian klik apply, kemudian klik OK. Nah, ditunggu sampai di sini ada simbol R. Kalau sudah ada R, artinya running, berarti router bot kita sudah terhubung ke WiFi yang kita gunakan tadi. Sudah berhasil terhubung. Langkah berikutnya adalah kita mengkonfigurasi IP address. Kita mengkonfigurasi IP address di WLAN 1 dan di Ether 2. WLAN 1 kita konfigurasi secara otomatis atau dinamis dengan meminta kepada WiFi TKJ tadi. Langkahnya sebagai berikut. Kalian klik IP, kemudian addresses. Di sini masih kosong. Agar WLAN 1 mendapatkan IP secara otomatis atau dinamis, kalian klik IP, kemudian DHCP client. Kemudian kalian klik add. Pada bagian interface kalian pilih WLAN 1. Kemudian kalian klik apply, kemudian klik OK. Dan ini masih meminta, ini masih searching. Nah, sudah mendapatkan IP 192.168.43.213/24. Otomatis di bagian address list ini akan muncul IP dari WLAN 1. Ada simbol D, artinya dinamik. Karena WLAN 1 itu mendapatkan IP secara otomatis. Langkah yang kedua yaitu kita mengkonfigurasi IP address di Ether 2. Ether 2 kita konfigurasi IP tadi adalah 20.1. Langkahnya adalah sebagai berikut. Klik IP, klik addresses, kemudian kalian klik add. Pada bagian address kamu ketikkan IP-nya 192.168.2.1/24. Jangan lupa slashnya. Kemudian interface-nya kamu pilih
di header 2 dan apply. Oke. Nah, mengkonfigurasi IP address sudah selesai. Langkah berikutnya adalah ketiga, kita mengkonfigurasi default routing atau gateway dari router kita. Cara adalah sebagai berikut. IP, klik IP, kemudian klik routers. Nah, di sini sudah ada destination address-nya, internetnya, tujuan jaringannya ada jaringan internet, itu diwakili dengan IP 0.0.0.0/20/0 lewat 192.168.43.1. Ini adalah IP dari WiFi TKJ tadi, WiFi yang kita gunakan untuk connect ke internet. Ada simbol DAS, artinya dynamic active. Artinya kita dynamic active. DAS, artinya kita dinamik mendapatkan routing default routing ini secara otomatis. Yang mengasih adalah WiFi TKJ tadi. Jadi tidak perlu kita konfigurasi karena sudah mendapatkan secara otomatis. Langkah berikutnya kita akan mengkonfigurasi DNS. DNS-nya bisa menggunakan DNS Google, yaitu 88.8.8.8 atau 8.8.4. Caranya adalah sebagai berikut. Klik IP, kemudian klik DNS. Di sini sudah mendapatkan DNS secara otomatis atau dinamis, yaitu 192.168.43.1, yaitu IP address dari WiFi utama tadi atau WiFi TKJ. Kita tambahkan DNS Google-nya dengan klik pada bagian server, klik sini. Nah, kita tambahkan DNS Google 8.8.8.8. Tambahkan lagi juga boleh DNS Google yang kedua, yaitu 8.8.4.4. Jangan lupa untuk mencentang allow remote request. Kita centang, kemudian klik apply, klik OK. Langkah berikutnya adalah kita mengkonfigurasi NAT, network address translation, agar komputer klien nanti bisa menggunakan fasilitas internet, bisa connect ke internet juga. Caranya ada sebagai berikut. Klik IP, kemudian klik firewall. Nah, kemudian kamu pilih tab NAT, kemudian klik add. Kemudian pada tab general, pada bagian chain kamu pilih srcNAT. Kemudian pada bagian out interface kamu pilih interface router board yang terkoneksi ke internet, yaitu WLAN 1. Kemudian kamu pilih tab actionnya. Pada bagian action kamu pilih masquerade. Kemudian kamu klik apply, klik OK. Sudah selesai. NAT ini agar komputer klien nanti bisa connect ke internet juga. Langkah berikutnya adalah kita mengkonfigurasi DHCP server. Tujuannya apa? Tujuannya agar MikroTik kita bisa memberikan atau memindahkan IP address kepada komputer klien. Artinya komputer klien bisa kita setting IP-nya secara otomatis, secara dinamis. Nanti yang mengisi adalah MikroTik. Caranya adalah sebagai berikut. Klik IP, kemudian klik DHCP server. Pada bagian tab DHCP, kamu klik DHCP setup. Di sini kamu pilih interface yang terhubung ke komputer klien. Interface yang terhubung ke komputer klien adalah header 2. Klik, nah, interface-nya pilih header 2. Kemudian klik next. Nah, di sini adalah network address-nya. Network address jaringan lokal saja adalah 2.0/24. Sudah terisi otomatis.
Kalau header 2 sudah kita kasih IP dengan benar. Kemudian klik next. Pada bagian gateway ini adalah gateway yang akan dikasihkan ke komputer klien, yaitu 2.1. Ini merupakan IP address dari header 2 mikrotik kita. Kemudian klik next. Kemudian pada bagian sini address to give out itu merupakan rentang IP address yang akan dikasihkan ke komputer klien, yaitu 2.2 sampai 2.254. Nanti komputer klien bisa mendapatkan IP 2, IP 3, 4, 5, 6 dan sebagainya sampai 254. Tidak akan mendapatkan IP 2.1 karena 2.1 sudah dipakai oleh mikrotik, yaitu header 2. Kemudian klik next. Nah, di sini DNS server yang akan dikasihkan kepada komputer klien, yaitu 192.168.43.1, yaitu merupakan IP address dari WiFi TKJ tadi yang connect ke internet. Boleh kita tambahkan juga DNS di Google 8.8.8.8. Mau ditambahkan lagi juga boleh DNS Google yang kedua 8.8.4.4. Kemudian klik next. Nah, ini adalah last time 3 hari. Kemudian klik next. Sudah selesai untuk DNS servernya successfully. Langkah berikutnya kita coba tes koneksi router mikrotik kita ke internet dengan cara ping Google. Cara adalah sebagai berikut. Klik new terminal. Kalian ketikkan ping spasi google.com. Kalau sudah TTL time to left seperti ini, berarti RB kalian sudah terhubung ke internet. Untuk berarti kalian tinggal Ctrl C. Nah, berarti koneksi router kita dengan melalui WiFi, yaitu WiFi TKJ tadi sudah bisa berjalan dengan baik. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita mengkonfigurasi klien, PC klien. Apa yang dikonfigurasi? Yang pertama adalah kita setting IP address dari komputer klien itu secara otomatis atau secara dinamis. Caranya adalah sebagai berikut. Kalian masuk aja ke kontrol panel, kemudian pada bagian adapter pilih Ethernet yang connect ke mikrotik tadi, dan kamu klik kanan, pilih properties, kemudian pada bagian TCP/IP versi 4 kamu pilih dan klik properties. Di sini kamu pilih otomatis, di sini juga otomatis. Pada bagian IP address pilih otomatis, pada bagian DNS juga pilih otomatis. Kemudian OK plus. Ya. Kemudian kita cek apakah komputer PC klien kita sudah mendapatkan IP secara otomatis atau belum, dengan cara kamu pilih klik Ethernetnya, kemudian kamu klik kanan, pilih status, pilih detail. Nah, di sini ini sudah mendapatkan IP 192.168.2.254. Subnet plusnya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.2.1. DNS-nya 192.168.43.1. 8.8.8.8 sesuai dengan yang dikonfigurasi pada bagian DHCP server tadi.
saat kita mengkonfigurasi RB mikrotik tadi. Kemudian close. Selanjutnya kita uji coba PC klien kita connect ke internet dengan cara buka command prompt, kemudian ketikkan ping Google, atau boleh kita browsing ke internet. Kita ke CMD command prompt, kemudian ketikkan ping spasi google.com, enter. Nah, ini sudah TTL, time to left, artinya sudah connect ke internet. Atau boleh kita browsing. Browsing silakan dibuka web browsernya, boleh pakai Mozilla, Google Chrome, atau Opera. Terserah mau pakai web browser apa. Kemudian kita browsing aja. Seperti contoh kita membuka YouTube, ya sudah bisa ini YouTube-nya. Berarti PC kliennya sudah bisa connect ke internet. Ini ada tambahan materi yaitu tentang sistem backup dan restore. Fungsinya apa? Fungsi dari sistem backup itu untuk membackup konfigurasi yang kita setting tadi di mikrotik. Caranya adalah seperti berikut. Klik file, kemudian kamu klik menu backup, klik sekali, klik. Nah, di sini nanti akan ada sebuah file rata-rata otomatis akan terbentuk dengan nama apa itu, nama mikrotik kita, mulok mikrotik, kemudian tangganya kita cari. Ini sudah terbentuk mulok mikrotik dengan ekstensinya .backup. Nah, ini boleh kamu download juga dengan cara kamu drag and drop. Ini klik aja, ditahan, di drag and drop, digeser aja ke desktop. Nah, ini adalah hasil dari konfigurasi kita backup. Kemudian untuk restore yaitu mengembalikan konfigurasi yang telah kita backup tadi. Caranya adalah sebagai berikut. Kamu klik aja filenya, kemudian kamu klik restore, atau tadi yang sudah kita download di sini boleh kamu upload di sini. Nah, kemudian kamu pilih atau kamu cari filenya. Nah, ini mulok backup, kamu open gitu aja, nanti akan terupload secara otomatis. Kemudian kamu klik filenya, kemudian klik file, kemudian restore, nanti akan mengembalikan file yang telah kita mengembalikan konfigurasi yang telah kita backup tadi. Kemudian kalau mikrotiknya sudah tidak dipakai, silahkan di shutdown dengan perintah sebagai berikut: sistem, kemudian shutdown, kemudian pilih yes. Nanti windowsnya akan tertutup sendiri karena mikrotiknya sudah kita matikan atau sudah kita shutdown, ini sudah tutup sendiri. Demikianlah pada pertemuan hari ini, semoga bisa menambah pengetahuan dan ilmu bagi kita semua. Kemudian dalam penyampaian tadi, kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan mohon diikhlaskan. Dari saya Syakiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.